Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi tentang fungsi kuadrat. Masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita bahas dulu definisi apa itu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat merupakan suatu fungsi yang pangkat terbesar pada variabelnya adalah 2. Nah, fungsi kuadrat ini hampir mirip dengan persamaan kuadrat, namun berbentuk suatu fungsi. Fungsi kuadrat memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana A, B, dan C-nya merupakan bilangan real, dan nilai A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk grafik fungsi kuadrat. Jika A, nilai A tadi lebih besar dari 0, maka kurvanya akan membentuk ke atas, seperti ini. Nah, di sini kita punya contoh persamaannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Y di sini ini sama dengan Fx ya, fungsinya, tapi diibaratkan dengan Y. Maka kurvanya akan membentuk ke atas. U-nya ke atas. Nah, untuk 1 dan 2 ini adalah akar-akar persamaannya. Cara mencari akar-akar persamaannya itu menggunakan rumus yang ada di materi sebelumnya, yaitu persamaan kuadrat. Yang kedua, jika A kurang dari 0, maka kurvanya akan membentuk ke bawah, akan membuka ke bawah. Nah, ini kurvanya membuka ke bawah. Nah, kita punya contoh, yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat min 5X min 4. Karena nilai A-nya kurang dari 0 atau nilai A di sini adalah negatif, maka kurvanya membuka ke bawah. Nah, akar-akar persamaannya yaitu negatif 4 dan negatif 1. Rumus. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam fungsi kuadrat? Nah, di sini kita punya rumus, menentukan rumus fungsi kuadrat. Yang pertama, fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di X1,0 dan X2,0 berbentuk, atau rumusnya yaitu Y sama dengan atau Fx, teman-teman bisa pakai Y, bisa pakai Fx, itu bebas, sama dengan A, buka kurung X min X1 tutup kurung, terus dikali X min X2 tutup kurung. Kemudian yang kedua, fungsi kuadrat yang menyinggung sumbu X di X1,0 berbentuk Y, atau teman-teman juga bisa tulis dengan Fx sama dengan A dikali X min X1 dalam kurung, kemudian dikuadratkan. Ya. Kalau ini tadi yang sebelumnya kalau memotong itu kan X1 dikali X2. Nah, kalau misalkan menyinggung sumbu X, X1, X min X1 dikali lagi X min X1 kalau mau dipecah ya, karena dia kuadrat. Kemudian yang ketiga, fungsi kuadrat yang mempunyai titik puncak P, Q berbentuk yaitu Y sama dengan Fx atau Y bisa, Fx bisa, sama dengan A dikali X min P kuadrat ditambah Q. Kemudian koordinat titik puncak fungsi kuadrat itu dapat dicari dengan rumus negatif B per 2A, negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, di sini kita punya contoh kasus, yaitu titik puncak dari fungsi Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 5 itu berapa? Yang ditanya adalah titik puncak. Maka kita gunakan rumus yang min B per 2A, min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, diketahui A-nya min 2, B-nya 4, dan C-nya 5. Min 2, 4, dan 5.
titik puncak. Kita masukkan aja ke rumusnya B, kita substitusikan jadi 4. 2, A-nya kita ganti jadi negatif 2, kemudian B-nya 4 dikuadratkan 4, A-nya negatif 2, dan C-nya 5. Ini A-nya negatif 2. Kita operasikan 4, ini tetap 2 kali min 2 min 4, 4 kuadrat 16, minnya tetap, taruh dulu min 4 kali negatif 2 kali 5. Negatif 2 kali 5 itu 10, 10 kali 4 negatif 40. 4 kali negatif 2, negatif 8. Negatif jadi positif. Negatif 4 per negatif 4, negatif 16 plus 40 per negatif 8. 16 tambah 40 itu 56, karena di sini ada negatif, kita ikut negatif. 56 per negatif 8. Jadi negatif 4 dibagi negatif 4 itu 1, negatif 56 dibagi 8 itu 7. Jadi titik puncak pada grafik fungsi fx sama dengan negatif 2x plus 4x plus 5 adalah 1,7. Oke, kita punya contoh soal yang kedua. Ya, grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ditujukan oleh yang mana nih? Ya kan? Karena dia ini x-nya positif, maka kita nanti akan lihat kurvanya yaitu kemana? Ke atas atau ke bawah? Akan ke atas, karena nilai A-nya di sini ini positif. Karena di sini nggak ditulis, berarti dia kan 1. Maka nanti jawabannya antara A dan C. Untuk menentukannya, berarti kita cari titik akar-akar persamaannya, berapa yang memenuhi di kurva ini. Jawabannya antara A dan C. Oke, caranya x kuadrat min 2x min 3 diubah menjadi persamaan kuadrat untuk menentukan nilai x1 dan x2. Ya, x kuadrat min 2x min 3, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 3. Kita gunakan rumus ABC, yaitu x1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya negatif 2 plus minus B-nya negatif 2 dikuadratkan, dikurangin 4, A-nya 1, dan C-nya negatif 3 per 2 dikali 1. Negatif kali negatif positif, plus minusnya tetap. Kemudian negatif 2 dikuadratkan, itu artinya negatif 2 dikali negatif 2, yaitu 4. Minnya tetap. 4 kali 1 kali negatif 3. Itu negatif 12. 2 kali 1, 2. Maka 2 plus minus akar 4 min. Min dikali min itu positif, maka 4 ditambah 12 per 2. 4 ditambah 12 itu 16. 2 plus minus akar 16 per 2. Akar 16 adalah 4. Maka 2 plus minus 4 per 2. Kita pecah, ada yang positif, ada yang negatif. Untuk yang positif, 2 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 6 per 2, yaitu 3. Disederhanakan lagi, dan 2 negatif 4 per 2 itu negatif 2 per 2. Kita sederhanakan lagi jadi negatif 1. Jadi, nilai X1-nya negatif 1 dan X2-nya 3. Ini dibalik juga boleh ya, bebas teman-teman. Yang penting ada angka negatif 1 dan 3. Sehingga jawabannya A. Kenapa jawabannya A? Karena yang pertama dia kurvanya nilai A-nya lebih besar dari 0, maka akan membuka ke atas. Dan di sini negatif 1 sama 3. Akar-akar persamaannya. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.